criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang sinopsis dan struktur intrinsik dari novel sejarah yang berjudul Entro. Entro merupakan cerita perempuan yang bernama Marni, dilahirkan dari keluarga yang miskin dan tinggal bersama ibunya. Marni yang miskin ini berdasarkan keinginannya, ia ingin memiliki sebuah entro. Dan itu membuatnya menjadi kuli di pasar. Setelah mempunyai modal, Marni menjadi penjual bakulan keliling rumah-rumah warga dan menikah dengan Teja, seorang kuli di pasar. Selanjutnya, ia menjadi bakul uang atau rentenir yang membuatnya dibenci oleh masyarakat banyak. Untuk melindungi dirinya dari amukan warga, Marni harus membayar seorang tentara setiap 2 minggu sekali. Pekerjaan ini membuat Marni menjadi kaya, namun masih tetap dibenci oleh masyarakat. Kekayaan Marni ternyata membuat Pak Lurah dan Pak RT memanfaatkannya. Pada saat terjadi kegiatan yang berhubungan dengan negara seperti pemilu, maka Marni akan mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak bisa ia tolak. Jika ia menolaknya, maka ia akan mendapatkan masalah. Marni dan Teja mempunyai 1 orang anak. Anaknya pun membenci dirinya karena berbeda keyakinan dengannya. Marni masih mempercayai leluhur, sedangkan anaknya telah percaya kepada Tuhan. Hal ini membuat anaknya Rahayu diejek oleh teman-teman sekolahnya. Rahayu memutuskan untuk pergi meninggalkan ibunya dengan berkuliah di Jogja dan menikah dengan orang Sumatera dan tidak pernah menemui ibunya lagi. Rahayu tinggal bersama suaminya pada salah satu pondok Kyai Hasbi di Magelang. Pada suatu ketika, salah satu desa di Magelang akan digusur, sehingga membuat Kyai Hasbi, Amri, suami Rahaya dan Rahayu pergi ke sana untuk membantu warga. Rahayu tidak mau mengalah terhadap tentara dan menyebabkan ia menjadi PKI dan dipenjara. Pada saat itu, untuk menebus Rahayu, ibunya harus mengeluarkan jaminan. Setelah Rahayu keluar dari penjara dan hidup bersama ibunya, Rahayu masih tetap mendapatkan perlakuan berbeda di lingkungan sosialnya karena telah masuk penjara dan cacat KTP. Rahayu juga semakin menjadi pendiam dan menurut pada ibunya. Rahayu tidak lagi menentang ibunya Sumarni ketika berdoa menggunakan sesajen lagi. Selanjutnya ada unsur intrinsik yang terdapat dalam novel sejarah Entro. Yang pertama ada tema. Tema yang diangkat ini adalah feminisme. Lalu yang kedua ada latar. Latar tempat yaitu Pasar Nganget, Pasar Gede Madiun, lereng Gunung Kawi, Singget, Magelang, dan Jogja. Latar sosial yaitu sebelum dan sesudah Orde Baru menggunakan istilah-istilah Jawa dan budaya patriarki. Latar waktu berkisar pada tahun 1950 sampai dengan 1999, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Kemudian yang ketiga ada nilai didik yang terkandung dalam novel Entro meliputi nilai religius berupa sikap Rahayu yang taat agama, nilai sosialnya sikap Marni yang patrialisme, nilai moral yang dicontohkan dengan sikap Rahayu ketika menolong Dari, dan nilai sejarah yang diceritakan dengan mengingat kembali masa pemerintahan Orde Baru. Yang keempat, alur yang digunakan novel Entro ini adalah alur maju. Alur tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap tengah, serta tahap terakhir. Lalu unsur intrinsik yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang persona pertama, aku sebagai pelaku utama dan tokoh utama. Yang keenam ada tokoh utama yaitu Marni. Sifatnya pekerja keras, banyak bicara, dan ramah. Lalu ada Rahayu. Rahayu sifatnya tidak mau mengalah, taat agama, dan ada tokoh tambahan yaitu Teja, Komandan, Sumadi, Simbok, Tonah, Pak RT, Pak Lurah, Kocah Hayadi, Marijo, Kiai Hasbi, Amri, dan Andari. Lalu yang ketujuh, gaya bahasa perbandingan perumpamaan, gaya bahasa perbandingan metafora, gaya bahasa perbandingan personifikasi, gaya bahasa perbandingan
alegori, dan gaya bahasa perbandingan pleonasme. Yang terakhir ada amanat. Amanat dalam novel Entro adalah mengenai perlawanan kaum perempuan, mengenai kesetaraan gender dan keberanian seorang warga sipil terhadap perlakuan aparat pemerintah. Itulah rangkaian video tugas bahasa Indonesia kami. Buah durian, biji selasih. Cukup sekian, terima kasih. Dan Audio Jungle.